Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mannu wal fadlu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haq, al-ahadus samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira alladzi ballagha ar-risalah wa addal amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana ala mahajjatil baydha'il gharra layluha kanahariha wa la yazigu anha illa halik. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi wa ansarihi wa junudi wa man ahya sunnatah wa nahaja nahja ila yaumil qiyamah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini di subuh hari yang berbahagia, subuh hari yang penuh dengan barokah. Tadi disampaikan oleh Ustadz Junaidi, kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kebaikan yang Allah berikan sangat luar biasa. Rizki, dan rizki tidak hanya bentuknya harta, tapi juga berbagai macam amal soleh, kebaikan, itu juga adalah rizki. Anak yang soleh, istri solehah, itu juga adalah rizki yang tidak ternilai, jamaah sekalian, dan patut kita syukuri dengan minimal mengucapkan alhamdulillah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda mulia Rasulullah teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita kelak mendapat syafaat dari baginda mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian dirahmati Allah, agenda-agenda di Al-Furqan ini banyak menginspirasi. Saya bahkan kami di yayasan kemarin raker, Ustaz, jadi cerita tentang subuh yang unik-unik ini, itu mohon izin ini, kalau ini sudah dipatenkan kita ambil juga itu kemarin. Subuh ngebul, subuh ngacir, subuh kelimis satu lagi subuh sehat atau apa gitu ya. Nah, karena kami di Sanggar Quran itu mau pindah ke gedung baru, nah, kita sampaikan ini ada ide-ide bagus. Bahkan ada salah satu masjid di Cempaka Putih itu nggak tahu apakah udah datang atau belum. Kita sampaikan juga kepada mereka supaya jadi inspirasi. Oh, di mana Ustadz masjidnya? Sumur Batu, saya bilang. Ada kontaknya nggak? Mohon maaf, nomor Ustadz Junaidi udah dikasih sama beliau. Kita mau belajar juga. Jadi alhamdulillah jamaah sekalian, itu menjadi sedekah jariah ini bagi Al-Furqan. Mohon izin juga saya bawa kemana-mana itu programnya. Ikhwatul iman dirahmati Allah, dalam kitab Usulud Dakwah yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Karim Zaidan dari Irak ya, beliau menyampaikan tentang khasaisul Islam, karakteristik dari agama ini, agama Islam kita. Beliau menyimpulkan ada 5 poin. Ada 5 poin tentang khasaisu al-Islam,
karakteristik dari Islam ini. Kemudian itu nanti dikembangkan oleh almarhum Dr. Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dia punya kitab judulnya Al-Khasa'isul Ammah lil Islam, karakteristik umum Islam. Mirip-mirip jamaah sekalian. Nah, apa 5 khasa'isul Islam atau karakteristik Islam menurut Profesor Dr. Abdul Karim Zaidan? Yang pertama jamaah sekalian, kalau dibahasakan versi Dr. Al-Qaradawi namanya Ar-Rabbaniyah, atau bahasanya Profesor Abdul Karim Zaidan, innahu min indillahi ta'ala. Islam ini jamaah sekalian sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahasa Syekh Qaradawi tadi Ar-Rabbaniyah, seluruh ajaran Islam yang kita anut, yang kita pahami, yang kita amalkan pasti memiliki karakter Ar-Rabbaniyah atau ya nilai-nilai ketuhanan jamaah sekalian. Semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Sumbernya, masdarnya, kemudian manhajnya, kurikulum lah kira-kira kalau bahasa sekolah. Kemudian musyarri' ahkamihi, yang meletakkan dasar-dasar syariat, dasar-dasar hukumnya. Itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada campur tangan manusia. Oleh karena itu, ikhwatal iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita mengamalkan ajaran Islam ini berpengaruh kepada jiwa, kepada hati, Pak. Ya. Kita melaksanakan sholat subuh jamaah sekalian. Kemudian kita sholat, kita zikir, lanjut kita ngaji begini ya, ta'lim. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati itu punya pengaruh, ada ketenangan gitu ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah, hati ini menjadi tenang. Dengan melaksanakan, dengan wudhu saja, dengan sholat, dengan puasa, sebentar lagi Ramadan, dengan ibadah-ibadah yang lain, karena ini sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, ya, itu memberikan efek ketenangan kepada jiwa kita. Dalilnya mana? Dalilnya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan, kami kata Allah, dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari manusia. Oleh karena itu jamaah sekalian, karena sumber Islam ini dari Allah, Allah yang menurunkan, Allah yang memberikan dasar hukum, efeknya tuh ada dua. Efeknya ada dua. Yang pertama, ya, tidak ada ajaran Islam yang kurang, sempurna. Ajaran ini sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu, dan aku sempurnakan nikmat yang aku berikan kepadamu, dan aku ridho Islam sebagai agamamu. Sempurna jamaah sekalian, nggak ada yang kurang. Nah, makanya kita merasakan di dalam Islam ini, kesempurnaan Islam ini, masya Allah, hadirin sekalian dirahmati Allah,
meliputi berbagai macam sisi kehidupan kita. Ya, apapun ada ajaran di dalam Islam, detail sekali, sampai kita masuk toilet ada ajarannya, adab-adabnya. Di dalam fikih sunnah, Said Sabiq mengatakan adab, misalkan ada 10 adab, ada 10 adab buang hajat. Itu ada adabnya jemaah sekalian. Yang paling yang penting itu apa diantaranya? Kalau sedang di toilet, pertama mamnu'ul kalami man'an batan, sama sekali tidak boleh ngomong, ya, apalagi ngobrol. Nah, ngobrol sambil mandi misalkan, wah itu nggak boleh, ya, man'an batan. Kemudian tidak boleh lama-lama. Kalau sudah selesai secepat kilat, secepatnya, karena di situ bukan tempat yang baik. Makanya ketika masuk kita baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khubaisi. Kalau ada terjemah mengatakan dari setan betina, katanya setan laki-laki dan setan perempuan. Nah, makanya jangan betah-betah. Kalau betah nantinya keluar jadi teman. Nah gitu. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karena Islam ini dari Allah, maka syariat ini berwibawa. Al-haibah, punya wibawa yang kuat. Contoh begini jamaah sekalian, sebentar lagi Ramadan, Pak. Sebentar lagi Ramadan. Mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin rabbal alamin. Ya Allah, sampaikan kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Alhamdulillah sudah Rajab. Ya, berkahi kami di Rajab dan Sya'ban, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Ketika Ramadan tiba jemaah sekalian, saya yakin ya, kalau Al-Furqan ini subuhnya padat sekali. Saya masuk ke bagian di pojok tuh. Ramadan mungkin lebih dahsyat lagi, betul nggak? Taraweh, masya Allah, penuh nanti itu. Itu nggak ada satpol PP yang ngoprak-ngoprak tuh, datang ke rumah-rumah, ayo, nggak ada kan jamaah sekalian. Tiba-tiba hati kita itu ditundukkan, tunduk hati ini, hati tunduk. Ada semangat untuk menjalankan ibadah lebih maksimal. Malamnya taraweh, tadarus, kemudian pagi-paginya jam 3 udah pada bangun, makan sahur, kemudian siangnya puasa sepanjang hari. Itu nggak ada yang ngancem-ngancem tuh jamaah sekalian. Awas lo kalau nggak puasa. Ada nggak? Nggak ada, Pak. Kenapa? Kok tiba-tiba kita rajin baca Quran, kaum muslimin berbondong-bondong datang ke masjid, ketika azan maghrib berkumandang berbuka puasa, bagi-bagi takjil di jalanan dan lain sebagainya. Orang-orang itu tiba-tiba jadi luar biasa, karena yang memerintahkan ibadah puasa adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada haibah, ada wibawa jamaah sekalian. Syariat ini dilaksanakan oleh seluruh umat, hampir 2 miliar di muka bumi ini. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada haibah namanya, Pak. Ada wibawa. Kenapa? Karena dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau produk-produk hukum dari manusia, namanya al-ahkam al-wad'iyah, dia kalau nggak ada polisi, itu nggak ada orang yang menaati. Dalam tanda petik, tidak ada wibawa jamaah sekalian. Belum diundangkan saja sudah didemo, orang nggak mau terima gitu. Tapi hukum syariat ini, Islam ini karena dari Allah, berwibawa.
hati tunduk pasrah. Bentar lagi setelah Ramadan kemudian ibadah haji. Ibadah haji tahun ini normal. Ya, Indonesia kebagian kuota 210.000 jamaah. Meskipun masih gonjang-ganjing ini. Karena ada usulan katanya ongkosnya 69 juta, sebelumnya 30 berapa gitu ya. Ada kenaikan 73 juta. Antrian di kita jemaah sekalian yang ingin haji itu 5 juta. Setiap tahun hanya punya jatah 210.000. Ini kalau daftar sekarang kira-kira berangkat tahun berapa itu? Jakarta antriannya sudah 17 tahun atau apa. Subhanallah, haibah. Bahkan kan kita menyaksikan, ada saya pernah bimbing umroh gitu ya, jamaah sekalian, di Nabawi ketemu dengan seorang nenek-nenek yang terpisah dari rombongannya. Ngobrol gitu, nenek usia mungkin hampir 65 lah. Nek mau kemana nek? Ya bahasa Indonesia juga kurang begitu lancar gitu. Saya terpisah rombongan, kan di bawah ini pakai ID card, ada di situ teleponnya dan lain sebagainya, hotelnya di mana. Kita ajak tuh nenek itu, yaudahlah nanti kita anterin ke tempat hotel nenek. Sekarang ikut kami aja dulu ke hotel. Nggak mau nenek deh, nggak mau katanya. Kenapa nggak mau nek? Orang-orang pada bilang sama saya kalau ada yang ngajak jangan ikut, ntar dijual. Ya percuma juga jual udah nenek gitu. Nah nggak mau dia sama saya. Bahasa Indonesia aja terbata-bata, apalagi bahasa Arab, apalagi bahasa Inggris. Ya kan ada juga yang ngasih apa namanya, ngasih unjuk gitu. Kalau tanya orang Arab mau kemana, jawab aja pakai ayat katanya. Aina turid, ila aina, mau kemana? Ihdinas siratal mustaqim. Lurus maksudnya. Lurus itu ya. Nah orang Arab sekarang kan udah pada pinter juga bahasa Indonesia. Siti Rahma 5 real 5 real gitu. Kita nawar pakai bahasa Arab, dia jawab pakai bahasa Indonesia. Nah jamaah sekalian, kemudian kami ke hotel. Saya bilang pada teman-teman, udah biarin aja, orang nggak mau. Ntar itu dia sudah nanti juga ditunjukin sama Allah gitu. Kami ke hotel sarapan karena mau berangkat ke duhur waktu itu, berangkat umrohnya ya ke Mekah. Ternyata nenek-nenek itu, si nenek itu datang juga ke hotel kita. Kok nenek ke sini juga gitu ya. Masya Allah. Ternyata hotelnya seberangan dengan hotel yang kami tinggali ya. Orang yang nggak bisa bahasa Arabnya ditundukin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rindu untuk melaksanakan umroh, rindu untuk melaksanakan ibadah haji jamaah sekalian. Dari mana? Oh, dari ujung Indonesia. Ketika haji kami dengan rombongan para kepala suku di Papua. Ada beberapa orang kepala suku dapat hadiah ibadah haji dari pemerintah Arab Saudi, diundang. Nah, waktu itu ada kisah kejadian begini nih. Jadi dia pakai ihram, Ustaz Junaid, kepalanya ditutup jamaah sekalian karena musim dingin atau apa gitu ya, AC-nya gini nih. Saya bilang nggak boleh itu, kan itu larangan kan, larangan nutup kepala itu nggak boleh. Dia bilang ya suka-suka saya katanya, kan pakai logat timur. Kemudian saya bilang sama ketua rombongannya itu Ustaz Fadlan Garamatan. Ustaz, saya bilang itu anak buah antum tuh ini begini menutup kepala itu kan nggak boleh secara hukum syar'i. Kemudian kata Ustaz Fadlan, nggak boleh kalian tutup kepala itu. Turunin. Baru kalau sama Ustaz Fadlan nurut jemaah sekalian. Oh ini kuncinya di beliau gitu ya. Masya Allah. Maksudnya orang tuh kan dari ujung timur Indonesia. Mekah sekarang di ujung timur itu kan udah lewat 2 jam kan, setengah 8 jamaah sekalian, kita baru setengah 6. Kita masih ngorok, dia sudah sholat gitu, udah sholat subuh. Nah kita masih main-main, dia sudah sholat maghrib. Makanya adzannya nggak pernah putus. Dia kan terbang ke 4 jam
yang lebih lambat dari kita. Saudi itu kan 4 jam lebih lambat dari kita. Kita jam 6, ya, mereka mundur 4 jam ke atas, masih jam 2. Sekarang masih jam 2 di sana tuh, setengah 3. Nah, ditundukkan hatinya. Kenapa ikhwatul iman? Syariat ini dari Allah, Pak. Dari Allah, jamaah sekalian. Berbondong-bondong ibadah haji, ibadah umroh, tawaf, sa'i, ya, kemudian wukuf di Arafah. Orang tuh sekian juta, hampir 3 juta itu kalau sekali pelaksanaan ibadah haji, atau 2,5 juta, hatinya ditundukkan dari berbagai bangsa, ya, dengan berbagai bahasa. Mereka nggak menyombongkan diri masing-masing. Tidak ada event terbesar yang dilakukan oleh umat Islam dalam kurun waktu yang panjang, 6 hari haji itu. Tarwiyah tanggal 8, kemudian Arafah tanggal 9, kemudian Jumroh Aqobah, ya, 10, 11, 12, 13, tambah dengan tawaf ifadah. 6 hari itu kan. Intinya tuh 6 hari aja tuh ibadah haji itu. Kok bisa sampai 40 dan lain sebagainya? Ya kan, pesawat itu bukan hanya dari Indonesia, dari berbagai negara, mungkin perlu jadwal dan lain sebagainya, jamaah sekalian. Dan lebih penting, orang Indonesia kan senang belanja gitu, berangkat 2 koper, pulang 6 koper gitu. Beranak dia, banyak temennya gitu. Nah, hatinya ditundukkan, ada wibawa ini syariat, annahu min indillah, karena dia datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syariat itu. Dalam ibadah haji itu luar biasa sekali. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karakter yang lain dari Islam ini apa? Yaitu asyumul, universal, memiliki value universalitas, menyeluruh, Pak. Apa maksudnya menyeluruh itu? Tidak ada sisi kehidupan yang kita lakukan dalam hidup ini kecuali ada syariatnya, ada hukumnya, jamaah sekalian. Apa aja kan? Tadi saya contohkan ke toilet, sampai hal yang paling kecil, Pak. Jamaah sekalian, hari ini ya, dunia itu menghadapi tantangan bil khusus LGBT, Pak. LGBT ini ya, kalau dia terus membesar, bahkan dia minta anggaran, ya, kami kan juga punya komunitas, kami berhak untuk dilindungi dan lain sebagainya. Kemudian kalau dia punya payung hukum, undang-undang, entah kan kemarin ada undang-undang yang baru disahkan tentang perlindungan apa gitu ya. Nah, ada celah-celah ke sana. Ini kan kalau ini marak, jamaah sekalian, akan mengancam eksistensi kehidupan manusia. Jepang itu pernah mengalami 0% ya kelahiran, atau apa namanya disebut dengan namanya demografi ya, angka kelahiran. Jepang, Jerman, beberapa negara Eropa, jamaah sekalian. Nah, kalau orang tidak mau, ada fenomena, ada orang yang mau nikah tapi nggak mau punya anak. Tempoh hari kan ramai juga itu, yang disebut dengan namanya free child gitu ya. Mau nikah tapi nggak mau punya anak. Ada juga ya yang LGBT itu, jamaah sekalian, laki sama laki, perempuan sama perempuan. Ada satu negara di Afrika, kata dia, tangkapin tuh yang LGBT itu, masukin penjara dengan pasangannya, jangan dikeluarin kecuali kalau dia sudah punya anak, bisa hamil, bisa punya anak. Tapi kalau nggak bisa hamil, nggak bisa punya anak, terus di penjara. Laki sama laki, udah penjara, biarin. Ayo silahkan, kamu baru bebas kalau kamu nanti ada salah satu di antara kalian yang hamil dan melahirkan. Bisa nggak tuh laki sama laki hamil melahirkan? Perempuan sama perempuan hamil dan melahirkan? Nggak mungkin.
Gado-gado aja itu bisa jadi gado-gado kalau cobek ketemu ulekan. Ulekan sama ulekan nggak jadi gado-gado. Cobek sama cobek nggak jadi gado-gado. Jadi gado-gado itu kalau ulekan ketemu cobek, jemaah sekalian. Nah ini Pak, ini tantangan. Islam ngatur tentang rumah tangga. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Masa ingat ayat itu enggak Bapak? Bapak pura-pura lupa Bu. Nah gimana katanya Ustaz supaya ingat lagi ya, akad lagi gitu ya. Nah itu modus jemaah sekalian. Ikhwatal iman, ini tantangan dunia Pak. Dan Quran sudah bilang tuh, lihat Nabi Lut dengan kaum Nabi Lut ya. Kaum Nabi Lut laki sama laki, perempuan sama perempuan, sukanya dihancurin sama Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kan luar biasa. Maka di dunia tuh kalau kita bakar bendera atau simbol LGBT, maka kita dianggap intoleran. Tapi ketika mereka membakar Al-Quran di Swedia, mereka mengatakan ini kebebasan berekspresi. Kan nggak benar jemaah sekalian. Kemarin kan ada bakar Quran di Swedia. Nah kemudian mengundang protes, MUI juga alhamdulillah sudah menyampaikan protes dan lain sebagainya. Tapi otak mereka begitu tuh. Kalau LGBT gulu dilindungi, kalau Al-Quran mereka bakar dengan bebas. Nah Islam itu agama yang syumul, universal Pak. Maka dalam Islam tidak dikenal kapling-kapling jamaah sekalian. Nggak boleh tuh punya pemahaman berislam itu kalau ke masjid aja. Tapi kalau di pasar jangan bawa-bawa Islam. Kalau di ekonomi jangan bawa-bawa Islam. Itu nggak benar. Islam itu ada di masjid, ada di pasar, ada di ekonomi, ada di politik, ada dalam berbagai sisi kehidupan yang kita kerjakan jamaah sekalian. Itu harus kita pahami. Kalau mengkapling-kapling Islam di masjid aja, tapi kalau politik jangan bawa-bawa Islam, itu namanya orang sekuler. Ya, sekuler, memisahkan Islam dari sisi-sisi kehidupan yang lain. Kita nggak mau, karena Allah katakan udkhulu fis silmi kafah. Ya, masuk Islam itu secara totalitas, semuanya harus dicelupkan kepada Islam. Apa aja jemaah sekalian. Nah, ikhwatal iman yang dirahmati Allah, terakhir yang ketiga. Ya, yang tiga aja dulu, yaitu karakter Islam itu apa? Al-umum. Ya, al-umum. Islam ini bukan hanya untuk orang Arab saja, tapi Islam itu untuk seluruh penduduk bumi, bukan hanya manusia tapi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali harus menjadi rahmat bagi seluruh alam. Maka Islam ini ada di mana-mana jemaah sekalian. Di Arab sumber Islam, di Asia, di Eropa, di Amerika, di Australia, kemudian di berbagai belahan dunia. Ya, semuanya kebahagiaan Islam. Sholatnya sama, Qurannya sama, syariatnya sama, meskipun ada beberapa tata cara yang cabang yang sedikit variatif, nggak apa-apa, tapi sumbernya sama, semuanya nikmat, semuanya harus merasakan rahmatnya Islam. Ustadz Syuhada Bahri almarhum ketua Dewan Dakwah terdahulu pernah cerita jemaah sekalian, kan suka ada program pengiriman dai ke berbagai pelosok di Indonesia, termasuk diantaranya ke Papua.
Ya, dia cerita katanya menempatkan seorang dai di salah satu daerah di sana di Indonesia Timur, di Papua itu. Nah, masalahnya penduduk ini menganggap sholat itu ada kalau ustadznya ada. Kalau ada ustadz yang dikirim itu, oh berarti ada sholat. Kalau ustadznya lagi keluar, sholat libur. Nah, mantap juga ini. Ada Pak Ustadz tidak? Oh tidak ada kakak. Oh libur berarti kita sholat ya? Nah gitu. Libur dia jamaah saya. Oh ada Pak Ustadz. Oh ada sholat. Pemahamannya itu masih subhanallah. Seperti itu jamaah saya. Kemudian juga ada juga mereka yang berpaham sholat itu hanya 3 waktu aja katanya. Ya, yaitu duhur, asar, maghrib. Subuh tidak ada sholat. Masih ngantuk, tidur. Isya tidak ada sholat, udah ngantuk lagi. Nah, sholat itu 3 waktu aja, unik-unik jamaah sekalian. Nah, Islam tuh mesti datang ke berbagai daerah itu. Kami juga di kampus Sarjana di Nuaimi namanya, mahasiswa kuliah 3 tahun, masuk tahun keempat, semester 7, semester 8, kita sebar ke daerah-daerah di berbagai Indonesia, berbagai provinsi di Indonesia. Alhamdulillah sejak 2005. Jamaah sekalian, saya pernah ke satu daerah di NTT, Pak. Di NTT, di Labuan Bajo ya, Manggarai Barat. Sekarang Labuan Bajo itu kan menjadi kawasan pariwisata premium. Hotel-hotel internasional tuh hadir, Hilton, Grand Hyatt dan lain sebagainya ada di situ. Kami datang ke satu kecamatan namanya Kecamatan Lembor, Desa Siru, Kecamatan Lembor. Kita tempatkan dai di satu tempat namanya Kampung Kolong. Kampung Kolong. Karena kampung itu ada di kolong, kolong langit. Sama dengan kita juga. Itu ke kampung itu jamaah saya lihat nyebrang 2 sungai. Itu kampung 2017 saya ke sana, itu belum ada listrik. Tidak punya sumber mata air di kampung itu, Pak. Air kudu ke bawah tuh, 15 menitan lah atau 10 menit. Ada di bawah gitu, mata air, rembesan-rembesan dikumpulin jadi air situ. Nah, penduduk itu kalau butuh air di situ. Bayangin 2017 kayak kita mundur ke belakang ada listrik ya, Masya Allah. Kita tempatin dai di situ jamaah. Kita tempatkan dai di situ. Nah, di sana itu ada adat. Kalau ada tamu datang disambut dengan adat. Dengan penyambutan adat. Apa penyambutan adatnya itu? Kepala suku ya, kepala sukunya itu kebetulan muslim, dia akan menyerahkan kepada kita tamu itu pertama dikasih selendang gitu ya. Kasih peci, kasih selendang begini. Kemudian ada upacara adat, kita itu dikasih 2. Dikasih ayam jago ama dikasih 1 botol bir, minuman keras. 1 botol gitu. Nah, maaf Ustadz katanya, ini adat kami sudah ada turun-temurun gitu. Bahkan kata Ustadznya di sana tuh tahun 80-an Ustadz katanya kalau ada pesta pernikahan itu bisa 1 drum katanya minuman kerasnya itu. Birnya itu mabuk-mabuk semuanya. Oh gitu. Pada waktu itu kami bawa syekh dari Mesir tuh. Karena guru kita bawa syekh dari Mesir. Syekh ini kata saya itu apa ini katanya. Jangan diminum. Itu arak itu. Kenapa kita dikasih arak? Ya, ada ceritanya. Kemudian saya 2020 sebelum pandemi balik lagi ke sana, Pak. Birnya itu sudah diganti dengan kelapa muda. Dai kita ini punya pondok di situ. Kemudian diskusi dengan kepala suku. Ya, ini kan haram. Tamu-tamu kita yang datang itu banyakkan muslim. Ya, kenapa kita mesti kasih bir? Kan ini sudah diharamkan oleh syariat. Kita ganti aja, nggak apa-apa. Adat istiadat lanjutkan, tapi ganti aja birnya. Ganti dengan apa? Kelapa muda. Wah, kalau itu langsung diminum. Proses dakwah jemaah sekalian. Mereka tuh harus juga mendapatkan sentuhan dakwah. Kami kalau ke sana tuh Pak, Masya Allah, dari mulai subuh sampai malam tuh terus aja kita keliling tuh safari dakwah. Dan tempatnya jauh-jauh itu. Manggarai Barat,
kemudian Lembor. Nanti itu ada namanya Ruteng. Ruteng itu 4 jam dari Manggarai Barat, jalan darat. Ya, di Ruteng. Ruteng itu gerejanya Masya Allah, gede-gede banget itu. Turun lagi kemana gitu, ke Endewel, macam-macam tuh namanya. Belum kalau nyebrang, Pulau Komodo, kemudian Pulau Rinca, ya, kemudian Puncak Padar gitu ya, kemudian Naga Paang, macam-macam tuh namanya. Tapi alhamdulillah juga beberapa dai yang kita kirim ke sana nikah sama wanita di sana, Pak. Dan lucu juga itu ketika prosesi antaran gitu ya, itu disebutin tuh, nah katanya, masa anak saya dikasih sekian juta gitu. Itu di forum itu, Masya Allah. Oh begini adatnya, di kita kan nggak ada begitu. Nah, adat istiadat, tapi semuanya mereka itu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur. Islam itu punya karakteristik al-umum, boleh dimiliki oleh siapapun, tapi tidak boleh Islam ini dikerdilkan, jemaah sekalian. Ya, maksudnya Islam ala Eropa, ala Afrika, bukan mengeropakan Islam, tapi mengislamkan Eropa. Eropa ini kudu ikut kepada ajaran Islam. Jangan sampai wah ini ajaran Islam ini nggak pas nih kalau untuk Eropa. Nggak boleh begitu, karena ini sumbernya dari Allah. Jangan dikorting-korting gitu, jangan didiskon-diskon. Saya ingin Islam tuh minta, boleh nggak diskon 50%, 50% aja yang ingin kita amalin, nggak boleh. Karena ini sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, berlaku kepada siapapun. Alhamdulillah jamaah sekalian, kita diberikan nikmat oleh Allah memeluk agama yang mulia ini nikmat luar biasa. Ada ajaran orang agamanya itu mereka berbaring, jejer baring di jalanan, kemudian diinjek-injek sapi. Ya, mohon maaf, diberakin sama sapi. Kemudian mohon maaf, kotorannya itu dijadiin masker, ya, dijadikan lurulan, Masya Allah. Tentu kan nggak usah pakai nilai agama, itu kan kotor, najis. Islam tuh nggak begitu. Islam selaras dengan fitrah. Ya, fitrah kita mengatakan itu nggak benar. Kata Islam juga begitu. Itu kotor itu kan nggak benar. Najis itu mesti dijauhi, nggak mesti pakai agama Islam. Dan ternyata kalau kita cari nih literatur Islam, dalil-dalil Islam setuju, sepakat dengan nilai-nilai fitrah itu. Agama yang mulia, alhamdulillah. Bahkan para ilmuwan semakin kesini menemukan, misalkan kenapa laki-laki mesti hitam, itu ada hikmahnya. Kenapa kita tuh sholat subuh pagi-pagi Allah sudah bangunin kita, ada hikmahnya. Kenapa wudhu dengan air, ada hikmahnya. Kalau nggak ada air dengan tayamum, ada hikmahnya, ya, dan lain sebagainya. Rasul tuh ngasih tuntunan kalau makan jangan sampai kenyang banget. Sepertiga perut itu untuk makan, untuk makanan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafas. Itu semuanya ada hikmahnya. Kenapa tidur itu mesti miring ke sebelah kanan, kedua telapak tangan ditaruh di bawah pipi gitu ya. Cara tidur Rasul seperti itu ada hikmahnya. Meskipun kalau sudah merem mau pakai gaya apa kan kita nggak nyadar, jemaah sekalian. Gaya pertama begini, bangun-bangun udah jatuh dari tempat tidur. Nah, tadi mimpi naik pesawat jatuh. Semuanya ada aturannya. Maka semakin kita mengikuti aturan Islam, insya Allah hidup ini semakin barokah. Maka Eropa yang tadi LGBT itu mereka galau hadirin sekalian. Mereka resah, mereka gelisah, sedikit-sedikit ngomel-ngomel, marah-marah, bunuh diri. Kenapa? Karena bukan dari Allah sumbernya, nafsu. Tapi kalau dari Allah itu larinya ke hati. Sebesar apapun masalah, tapi kalau kita punya syukur, punya sabar, maka insya Allah masalah itu tidak akan lebih besar daripada lapangnya dada kita karena Islam ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang disampaikan dan semakin kuat lagi kita memegang ajaran ini. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan jamaah sekalian.
yang benar datang dari Allah dan Rasulnya. Kalau ada yang kurang tepat, yang kurang pas, kesalahan itu dari saya pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tammim taqsirana ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.